Ya, kita sangat bersyukur bisa memuji Tuhan, bisa beribadah dan satu kehormatan bagi saya untuk berbagi firman Tuhan. Saya mengajak sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita rohnya untuk menuntun kita memahami kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang luar biasa baik. Kebaikan Engkau bisa kami rasakan setiap hari dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa kiranya kami senantiasa bisa merasakan kebaikan Engkau. Kami belajar bagaimana perbuatan hebat Engkau, karya tangan Engkau, melalui firman Engkau. Bahkan juga melalui hidup kami dan hidup daripada satu sama lain. Dan kami bersyukur bahwa kami bisa memiliki contohan daripada firman Engkau dan juga dari kehidupan satu sama lain. Tetapi biarlah Tuhan, keyakinan kami akan firman Engkau semakin dalam oleh karena kebenaran pada pengertian yang sesuai dengan kehendak Engkau. Berkati kami semua, biarlah firman yang kami pelajari pada pagi siang hari ini bisa membantu kami makin hari makin mengenal Engkau dan mengenal kehendak Engkau. Serta kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah yang diambil dari pasal 16 sampai pasal 28. Jadi ada sekitar 12 pasal yang saya akan cover pada khotbah saya di minggu pagi hari ini. Jadi sabar-sabar dengan saya, mungkin waktunya bisa lebih dari 1 jam. Oke, siapkan kopi masing-masing, jadi kalau ngantuk bisa minum kopi. Oke, judulnya adalah The Wonder of God's Work, bagaimana melihat kehebatan Tuhan melalui pekerjaannya. Dan saya mulai diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-16, Acts chapter 16, ayat yang pertama sampai ketiga. Dikatakan begini, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi dan yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang di Yahudi daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ini adalah pengantar daripada khotbah saya, diambil dari pasal 16 sampai pasal 28. Di cerita ini kita tahu bahwa Paulus berada pada misi perjalanannya yang kedua, dan dia singgah ke kota Derbe dan Listra untuk bertemu dengan seorang namanya Timotius. Kalau saya bisa gambarkan begini. Nah, tidak perlu mencatat karena nanti kalau mau saya akan kasih bahannya, bisa diminta. Tapi saya mau tunjukkan adalah waktunya, timeline-nya, bukan isinya. Ya. Pasal 1 sampai pasal 5 dari Kisah Rasul itu ada dari tahun 30 sampai tahun 33. Jadi 3 sampai 4 tahun peristiwanya itu ditulis. Pasal 6 sampai pasal 9 itu dari tahun 33 sampai tahun 37 ada sekitar 3 sampai 4 tahun peristiwanya. Pasal 10 sampai pasal yang ke-16, 18 itu ditulis dari tahun 37 sampai tahun 51 ada sekitar 14 tahun. Nah, menarik kali ini brother sister. Waktu di pasal 10, perhatikan pasal 11, peristiwa Cornelius dibaptis itu terjadi lebih daripada 3 tahun. Sampai kabar itu sidang Yerusalem. Kan cuma kita bahasakan satu pasal selesai kan. Tapi sebenarnya dari Cornelius dibaptis sampai sidang Yerusalem itu 3 tahun baru itu terjadi peristiwanya. Oke? Menarik aja kalau kita bisa pelajari. Kemudian selanjutnya adalah dari pasal 52, dari pasal 19 sampai pasal 22, 19 sampai 21 ada 3 tahun. Pasal 21, pasal 23 ada 1 tahun sampai 2 tahun. Pasal 26, 24 sampai 26 itu ada 2 tahun sampai 3 tahun, 57 sampai 59 AD. Pasal 60 sampai pasal 62, pasal 27 sampai pasal 28, 2 pasal itu ditulis dari tahun 60 sampai tahun 62, 2 sampai 3 tahun. Nah, brothers and sisters, kenapa saya mau tunjukkan ini? Sering dalam banyak sekali doktrin gereja, teologianya, orang ingin menghidupkan semua peristiwa di Kisah Rasul. Orang ingin apa yang tertulis di Kisah Rasul itu terjadi pada gereja modern. Tapi peristiwa Kisah Rasul ditulis dalam rentang waktu 28 sampai 30 tahun.
tujuannya adalah bukan supaya semua peristiwa itu kembali kepada kita. Kalau gitu jual harta aja kasih pada semua orang. Betul ya? Kita pengen ada 2.000 bab, 3.000 baptisan. Bukan itu maksudnya. Karena yang Tuhan maksudkan dengan peristiwa yang panjang itu adalah supaya kita bisa mengerti apa pola, the pattern daripada cerita. The message-nya, pesannya apa, dan apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Sebenarnya itu tujuan daripada Kisah Rasul itu ditulis. So kalau kita bisa pelajari polanya dari Kisah Rasul, kita bisa mengerti bahwa ditulis dalam rentang waktu 3 tahun, bukan supaya itu diulang sekali lagi dalam gereja modern. Karena ada banyak gereja pingin juga mujizat Kisah Rasul terjadi, semua terjadi. Sebenarnya ditulis untuk kita bisa memahami yang namanya pola, the pattern. Kita bisa dapatkan namanya guidance, petunjuk. Dan kita bisa dapat juga the message, pesan yang disampaikan di dalam cerita-cerita itu. Itulah sebenarnya Kisah Rasul ditulis. Dalam rentang waktu selama 30 tahun. Oke? Kita nggak mungkin semua tertulis dengan sangat detail, nggak mungkin. Tapi hanya ditulis apa yang penting supaya kita bisa belajar polanya dan kita bisa ambil pesannya itu apa. Mari kita belajar firman Tuhan yang pertama. Let's see contoh misalkan misi pertama, misi kedua, misi ketiga, dan misi keempat dia pergi ke kota Roma. Kalau pertama, kedua, ketiga itu independen, dia keinginan sendiri, keempat karena dia sebagai tawanan. Coba kita perhatikan, semua kota-kota yang dia singgahi, ada yang namanya miracles-nya di situ. Tapi setiap kali ada miracle di kota itu, terjadi persecution. Oke? Kita bisa lihat di kota Filipi, dia mengusir roh dari perempuan yang budak, kemudian tiba-tiba di Filipi dia dihukum di situ. Sama juga di kota Listra, juga sama, mengalami penganiayaan. Efesus juga sama, terjadi kerusuhan di sana. Jadi polanya bisa kita baca bahwa every time ada miracles yang hebat, terjadi persecution di situ. Kalau kita perhatikan polanya. Pola yang menarik adalah di sini. Kita tahu Paulus kan disalib atau dilempari batu, itu di kota Listra namanya. Kalau kita perhatikan, di setiap perjalanan Paulus pertama, kedua, ketiga, dia pasti singgah di Listra dan Derbe. Kalau pertama, kalau kita perhatikan dia dilempari batu, kemudian dia pergi ke Derbe, dia balik lagi ke Listra. Pernah kita punya pengalaman traumatik, terus kita merasa biasa aja. Kalau kita punya pengalaman traumatik, bisa contoh kita nabrak orang, mudah-mudahan tidak terjadi, puji Tuhan. Atau kita melakukan satu hal, kita contoh digebukin orang, bisa contoh. Semoga tidak terjadi ya. Tapi tempat di mana peristiwa terjadi, itu menciptakan kengerian sendiri, betul atau tidak? Betul kan? Tetapi Paulus setiap kali misinya dia akan make sure sampai ke kota Listra. Misi kedua Listra. Nah misi ketiga dia cuma lewat. Saya percaya dia sudah melewati traumatiknya, saya percaya. Oke? Kalau tadi dia singgah, kali ini yang ketiga dia hanya maka ditulis Antioquia Galatia. Galatia adalah Listra dan juga Derbe, kawasan Galatia. Dia lewat tadi tidak singgah lagi. So itu patternnya. Jadi kalau kita bisa baca Alkitab, Kisah Rasul terutama, sebenarnya yang kita bisa dapatkan adalah polanya supaya kita bisa tarik pesannya yang disampaikan kepada kita. Mari kita menggali lebih dalam. Kisah Rasul pasal 14 ayat 8-12. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Bayangkan ya. Ya dengar Paulus, kemudian Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Dia excited, lari sana kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah terjadi di telepon Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas disebut sebagai Zeus dan Paulus mereka sebut sebagai Tas Hermes. Kan dia yang berbicara. Menarik ya? Mereka mau sembah Paulus seperti seorang dewa. Mereka mau worship Paulus dan Barnabas seperti dewa Zeus dan dewa Hermes. Tapi apa yang terjadi adalah ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium dan mereka membujuk orang banyak itu. Orang banyak siapa? Orang banyak yang tadi mau menyembah Paulus seperti dewa Hermes, menyembah Barnabas seperti dewa Zeus. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota dan mereka menyangka, karena mereka menyangka bahwa
ia telah mati. Bagaimana bisa masa yang tadi begitu kagum kepada Paulus dengan segera berpindah menganiaya Paulus? Polanya adalah di sini. Kalau kita masih mengharapkan mujizat seperti kisah Rasul, menunjukkan bahwa sebenarnya iman kita tidak kuat. Karena orang itu gampang terpengaruh. Orang itu gampang dibujuk. Bukan firman Tuhan yang buat mereka terpana kepada Tuhan, tapi yang mereka terpana adalah the wonders-nya, miracles-nya. Dan tidak kuat itu sebabnya tidak kuat iman mereka. Apakah sekali terjadi? Coba kita lanjutkan. Ayat pasal 16, ayat yang ke-16. Pada suatu kali ketika pergi ke tempat sembahyang itu, mereka bertemu dengan seorang perempuan, hamba perempuan, yang mempunyai roh tenung. Roh tenung itu adalah orangnya calm. Roh tenung, oke. Saudara, saya mohon saudara tenung sejenak, oke maksudnya. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh pengajaran. Jadi dia berprofesi, bernubuat, apalah segala macam. Kemudian Paulus mengusir roh di dalam perempuan itu. Tapi apa yang terjadi adalah, kalau kita baca ayat 22, pasal 16, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Yang tadinya kagum berubah menjadi menentang. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dan tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera. Didera itu maksudnya dicambuk. Dalam bahasa Inggris adalah they were severely flogged. Mereka itu dicambuk dengan sangat sadis. Di luar batas kemampuan manusia. Coba kita perhatikan polanya. Yang tadi di Listra tiba-tiba jadi berbalik. Sekarang di kota Filipi juga sama, tiba-tiba mereka berbalik. Dan itu pola kita bisa baca Alkitab. Maka saya bilang kalau gereja masih atau kita masih mengharapkan miracle terjadi di hidup kita, iman kita tidak kuat sebenarnya. Karena iman kita tidak kuat, kita bisa gampang salah menilai Tuhan. Salah menyalahkan Tuhan, salah macam-macam. Karena kita berharap extraordinary seperti kisah Rasul terjadi hidup kita. Tapi pola Alkitab bilang bahwa ketika itu terjadi, dengan sangat gampang iman mereka berubah. Selanjutnya, pasal 19, pola yang ketiga. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua orang penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Perhatikan mujizatnya. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saya tanya, mujizat sudah luar biasa atau belum? Sudah. Sekarang mujizat yang luar biasa. Contohnya apa? Bahkan orang membawa sapu tangan. Itu bisa menyembuhkan. Atau kain yang pernah dipakai Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Sapu tangan, baju, gelas minum, saya nggak tahu piring makan, tusuk giginya Paulus. I don't know. Semua bisa menyembuhkan penyakit. Itu namanya mujizat yang luar biasa. Saya keluar sapu tangan, mau sapu tangan ini. Sudah itu kena flu semuanya. Tapi perhatikan, di Efesus itu miracles yang luar biasa. Apa polanya? Ayat 28 pasal 19. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Siapa mereka? Yang tadi itu. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Seluruh kota, bukan sebagian. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. So itu polanya. Polanya bahwa ketika ada miracles yang hebat, datang orang gampang berubah iman mereka. Orang gampang terhasut, orang gampang terpengaruh. Jadi pola yang kita salah sering lihat adalah, waktu kita bicara the wonder of God's work, yang kita bayangkan adalah orang sakit disembuhkan, orang lumpuh dibangkitkan, orang mati dibangkitkan. Tapi semua peristiwa kisah Rasul secara pola, secara patternnya menunjukkan bahwa every times ada miracles yang hebat, muncul
adalah orang dengan gampang berubah pemikiran mereka, berbalik menyerang si pembuat miracles itu. So what do we learn? Menurut saya, kalau kita mau pelajari kisah Rasul dan menemukan the wonders of God's work, dia akhirnya pada 3 bagian. Sebagai pola dalam kisah para Rasul. Pola pertama adalah the truth-nya, kebenaran. Isi dan impact dari kebenaran firman Tuhan disampaikan. Minggu pertama, Pendeta Hadam sudah bicara tentang the message-nya. Isi daripada pemberitaan firman-Nya, kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua adalah, yang menjadi pola dari kisah Rasul adalah the trial-nya. Bagaimana kesukaran, kesulitan, penganiayaan yang dialami oleh para Rasul dan juga murid-murid yang lain. Dan yang ketiga adalah the trail-nya, rekam jejak daripada murid-murid dan para Rasul. Bagaimana ketahanan diri mereka, kesetiaan mereka, kesalehan mereka, iman mereka, keberanian mereka, dan lain-lain. So inilah menurut saya the wonder of God's word. Bagaimana kita bisa lihat daripada isi firman-Nya, kita bisa lihat daripada orang-orangnya, bagaimana menghadapi begitu banyak kesulitan, mereka stay fokus kepada misi mereka. Dan kepada rekam jejak mereka, hasil akhir daripada hidup mereka. Itu yang menurut saya pola, the wonders of God's work. Ya kalau ini kita datang ke sini kita berharap ada miracles, kita mungkin salah tempat atau kita baca Alkitab tidak bisa membaca pola Alkitab yang tepat. Karena apa yang terjadi kisah Rasul itu bukan sesuatu yang akan repeating. Tapi pesan yang disampaikan, that's the most important kita bisa bawa pulang sebagai keyakinan kita. Amin. Yang pertama adalah the truth-nya. Coba kita perhatikan brothers sisters. Hampir seluruh kisah Rasul berisi orang-orang yang di-convince dan lebih strong iman mereka karena the truth-nya, bukan karena miracles. Kisah Rasul 2 ketika Petrus berkhotbah, orang bilang, oh karena bahasa roh. Enggak. Yang mereka berubah karena penjelasan Petrus. Karena khotbah Petrus ada 3.000 orang dibaptis. Oke? Pasal 3, pasal 4, sama juga Petrus berkhotbah berikan impact, tapi dia berkhotbah memberitakan kebenaran di Serambi, Salomo, dan banyak orang berkumpul, jemaat bertumbuh karena penderitaan firman Tuhan. Pasal ke-7, Stefanus. Di depan pemuka agama, dia tidak perform miracle, yang dia sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Filipus memenangkan orang Samaria, bayangkan ya, tidak ada cerita Samaria bisa ada miracle di kota Samaria, tapi Samaria bertobat dan menjadi murid Tuhan karena pemberitaan firman Tuhan. Lanjut, pasal 8, Sida-sida Ethiopia. Dia seorang yang sangat suka membaca. Kenapa dia bisa diyakinkan? Karena Filipus menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepadanya dan dia berubah hidupnya. Kisah 11, jemaat di Antioquia di Syria. Kita tahu inilah kata Kristen pertama kali muncul dalam Alkitab. Mereka dimenangkan karena mujizat? Enggak. Mereka dimenangkan karena pemberitaan firman Tuhan. Itulah kenapa berarti sehari ini Syria, Antioquia Syria menjadi pusat penginjilan bagi Paulus, bagi orang-orang yang non-Yahudi. Karena keyakinan iman mereka menjadi orang yang support penginjilan karena keyakinan mereka, bukan mereka lihat miracles, tapi karena kebenaran firman Tuhan yang mereka dengarkan. Sergius, seorang prokonsul di Paphos, seorang yang dikatakan sangat pintar, tapi dimenangkan karena kebenaran firman Tuhan. Paulus mengajar kebenaran di kota Antioquia Pisidia dan banyak orang menjadi percaya. Kisah Rasul 13. 16, Lydia di kota Filipi dimenangkan karena penjelasan. Kepala penjara walaupun dia lihat miracles, tapi dia dijelaskan baru dia menjadi percaya. Orang Berea hatinya menjadi mulia karena mereka menggali firman Tuhan untuk dapat tahu kebenaran. Kota-kota di Athena, Paulus bicara firman Tuhan, Paulus menjelaskan siapa Tuhan itu dan mereka menjadi percaya. Bukan karena dia perform miracle mereka menjadi percaya, karena pemberitaan firman Tuhan. Kau bisa baca, Aquila dan Priscilla dimenangkan karena penjelasan Paulus dari firman Tuhan. Paulus bersaksi firman Tuhan di Yerusalem. Di mahkamah agama Paulus berbicara. Felix Paulus berbicara. Agrippa Paulus berbicara. Sampai seluruh isinya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. So hari ini yang membuat kita wonders bukan karena miracles-nya, but the truth-nya, kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Itu disampaikan kepada orang, kepada bangsa-bangsa sehingga mereka menjadi percaya. Dan itu wonders-nya. Pasal 26, 23 sampai 26. Ini Paulus bicara waktu dia di sidang.
Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara. Dan bahwa ia adalah yang pertama dan yang bangkit antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus menerangkan, menjelaskan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras, "Kamu gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat kamu gila." Dia nggak tahan dengan penjelasan. Dia nggak tahan dengan kebenaran firman Tuhan. Dia nggak tahan bahwa apa yang Paulus jelaskan itu sangat masuk akal, sangat logis, sangat benar. Karena Alkitab itu sangat masuk akal. Dia nggak bisa dengar itu. Dan dia bilang, "Kau sudah gila." Pernah kita berhadapan orang seperti begitu? Ketika kita jelaskan kebenaran firman Tuhan, dia jadi berbalik menyerah. Pernah begitu? Mungkin kita tidak pernah, tapi pernah begitu, saya percaya. Bagi kita yang mengajar orang Alkitab, kita bertemu dengan orang seperti itu banyak kok. Tapi yang membuat Festus kesal adalah karena logikanya. Terus Paulus menjawab, "Aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan akal sehat, dengan pikiran yang sehat. I give you logic. Saya explain Bible in a logical way. That's why kamu tidak mau terima." Oke? Alkitab itu logical, brother sister. Sangat masuk akal Alkitab itu. Saya been studying the Bible ulang. The more saya belajar firman Tuhan, saya bisa bilang logikanya luar biasa. Bahkan kata firman Tuhan dari bahasa Yunani adalah logos, dari kata logic itu berasal. Dan ini membuat orang bisa dimenangkan karena logika firman Tuhan membuat mereka mendalami, semakin dalam iman mereka. Dia mulai bicara kepada Raja Agripa. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab ini aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada seorang pun dari semuanya ini yang belum didengarkan. Hebat Paulus cara inklusif daripada si Agripa. Dia bilang karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Peristiwa Yesus, kematiannya, penyalibannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, itu terjadi bukan di tempat terpencil, itu di kota Yerusalem. Saksinya adalah ratusan ribuan saksi. Mereka saksikan dia mati di kayu salib, mereka saksikan dia bangkit. Dan Paulus bilang, ini bukan tempat terpencil yang saya bohong cerita, ini betul. Kalau hari ini orang meragukan Yesus adalah tokoh fiktif, ini mah keterlaluan menurut saya. Anak-anak muda yang tidak suka baca, sok tahunya luar biasa, asal belajar teori Darwin, asal baca sedikit aja merasa bahwa Alkitab itu salah. Orang-orang merasa dia lebih pintar dari Tuhan, berkata, Alkitab itu apa Alkitab itu? Saya kasih tahu, it's the most beautiful book yang pernah diciptakan sama manusia. Of course firman Tuhan pasti. Karena itu kemudian Paulus bilang, hey, apa yang tertulis Alkitab itu semua benar terjadi. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah Allah menjadi manusia. Dia adalah juru selamat. Dia menyelamatkan bagi kita, bagi orang Yahudi, orang Yunani, bagi semua bangsa. Dia adalah jalan keselamatan. Dia bilang, pesan itu, peristiwa itu bukan terjadi di tempat terpencil, tapi terjadi di tempat yang banyak saksinya. Yerusalem, kota besar pada masa itu. Amin. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Paulus tanya buat Agripa. Aku tahu bahwa engkau percaya mereka. This is how to convince orang ya. I know you trust them. Kepada Raja Agripa. Jawab Agripa adalah gini. Kamu hampir yakinkan saya menjadi seorang Kristen. Oke? In a sarcastic way sebenarnya bilang, you almost convince me to become a Christian. Dan dari mana? Dari miracle? Enggak. Miracle saya membuat orang kagum sejenak. Kemudian setelah itu datang realita jauh dari Tuhan. But the Bible, kebenaran akan buat orang berakar seperti perempuan penabur, berakar sehingga datang masalah dia strong, seperti rumah yang dibangun dari tanah berbatu menjadi strong. Bukan karena sentimental, tapi karena kebenaran firman Tuhan. Kata Paulus kepadanya, aku berdoa kepada Allah supaya segera atau lama kelamaan, bukan hanya engkau saja. Dia mungkin bergurau, Paulus bikin serius. Tetapi semua orang yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. That is what his faith.
Karena dia yakin bahwa firman Tuhan itu betul. Yesus adalah Tuhan, dia yakinkan itu, maka dia berani bicara, dia kasih tahu kebenaran. That is Paulus. Itulah yang hebatnya daripada the word of God itu, the truth-nya itu. Kalau ini kita sendiri ngomong kepada orang, kita takut bicara the truth-nya. Kita takut bicara tentang Yesus kepada orang. Kita takut bicara kepada orang tua kita, takut bicara kepada saudara kita, takut bicara teman kita. Then what's true yang kita yakini kalau begitu? Karena in every situation ketika mereka berhadapan, mereka punya kesempatan, mereka bicara. Kalau kita pelajari sidangnya Paulus, kan dia bilang, orang ini sebenarnya tidak perlu bawa ke Romawi. Dia nggak ada salah apa-apa. Paulus yang ngotot, enggak, saya mau ke Romawi. Dia ngotot karena dia pingin supaya dia mau sampai ke Roma. Dia pingin sampai ke Roma bukan untuk buat mujizat, tapi supaya kebenaran, the truth-nya sampai ke kota Roma, sampai ke the capital of the biggest, the largest kingdom of the earth at that time. Dia pingin mereka dengan firman Tuhan. Itu yang wonders menurut saya. Lihat orangnya ngotot luar biasa firman Tuhan. Dia rela mau pergi kemana saja, sampai ke ujung bumi dia rela pergi. Itu wonders menurut saya. Itu hebat, itu keajaiban menurut saya. Karena untuk orang bisa punya hati begitu tidak banyak. Kita selalu nabrak dengan realita. Kita nabrak dengan kita punya suasana hati. Kita nabrak dengan emosi kita. Kita bisa up and down keputusan kita hari ini sama, besok bisa berubah. Tapi Paulus stay karena dia yakinkan kebenaran firman Tuhan itu. So the wonders of God's work adalah melalui the truth-nya. Yang kedua, melalui the trial-nya. Oke, dan kita tahu semua ini bagian yang semua orang Kristen pasti sudah mengerti dan sudah membaca ini berkali-kali. The trials-nya selalu adalah karena kesukaran, penganiayaan, penderitaan. Kisah 26, 19. Sebab itu ya Raja Agripa, karena penglihatan yang dari sorga itu, aku tidak pernah tidak taat. Dan imagine dia bilang, I've never disobey the calling, saya tidak pernah. Saya, kata Paulus, stay dengan calling itu. Sebagai murid Tuhan, ini kan kita bisa ambil. Apakah saya selalu stay dengan calling saya itu? Waktu kita baca firman Tuhan, kita belajar tentang jadi murid, kita belajar tentang dosa, jemaat, sacrifices, giving, serving. Kita belajar semua kan? Apakah kita kita being true, apa yang kita janjikan, apa yang kita pelajari dulu? Apakah yang kita pelajari itu masih terlihat dalam hidup kita saat ini? In every aspect hidup kita sebagai seorang murid Tuhan. Karena Paulus bilang, dari sejak saya punya calling, sejak penglihatan itu, saya tidak pernah tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang Yahudi di Damsyik, Yerusalem, dan seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Apa yang salah daripada firman Tuhan itu? Apa yang salah supaya orang lebih baik hidupnya? Coba saya tanya. Kalau orang bertobat dan membutuhkan perbuatan dengan perbuatan baik, kan orang lebih baik kan? Apa yang salah? Yang salah adalah iblis tidak suka, kan itu sebenarnya salah. Iblis tidak pernah mau dunia jadi lebih bagus. Dan dia bisa pakai siapa saja melalui logika berpikir mereka. So dia bilang, karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Hanya karena kasih pesan orang bertobat, musuhnya jadi banyak. Pernah kita mengalami itu? Kita kasih tahu firman Tuhan, malah orang gak suka sama kita. Kan ada begitu kan? Tapi itu adalah contoh bagaimana sesuatu yang kita akan hadapi sebagai seorang murid Tuhan. Kalau kita being true of our calling. Kalau kita hidupi calling kita, there must be something yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. There must be something. Kalau tidak, kita harus tanya diri kita, apakah saya selalu taat dengan panggilan saya? Seperti Paulus bilang, saya tidak pernah tidak taat akan panggilan saya. Dia hanya ingin orang berubah. Tuhan hanya ingin orang lebih baik. Tuhan hanya ingin dunia lebih baik. Tuhan ingin gambaran Kisah Rasul 2 tentang love itu menjadi reality dalam kehidupan dunia. Tuhan ingin ketika orang saling mengasihi, sacrifice, saling berbagi. Tuhan ingin itulah gambaran dunia.
Tuhan pingin manusia bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui kasih satu sama lain. Itu idealnya Tuhan. Tapi orang tidak mau, orang mau kejahatan, orang mau. Orang mau ketidakadilan, orang suka. Tapi yang namanya kebenaran, orang tidak mau. Makanya dia dianiaya. Waktu Paulus menulis surat ini, dia sudah di kota Efesus. So his perjalanan ketiga. Tidak semua yang dia tulis karena perjalanan ke Roma, dia belum cerita, betul ya? Hanya sampai di kota Efesus. Ada penderitaan yang tidak tertulis kisah Rasul yang Paulus saksikan. Pasal 11, adakah ayat 12, pasal 11 ayat 23. Adakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera luar biasa, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam terkatung-katung tengah laut. Dia jelaskan death trial yang dia hadapi. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya orang-orang Yahudi, bahaya orang-orang non-Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya tengah laut, bahaya daripada saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali tidak tidur, lapar, haus, kerap kali berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Dia explain in his trial-nya. Tetapi dia setia dengan panggilan itu. Umi kita bisa, kalau kita orang kita bisa bilang, wah, amazing Tuhan kita itu. Amazing, karena kalau tanya Paulus, apakah dia pingin supaya cerita dia dibesar-besarkan? Dia adalah enggak. Pasti dia mau bilang adalah semua yang dia kerjakan karena cintanya kepada Kristus. Karena kasihnya kepada Kristus yang mati di kayu salib bagi dirinya untuk diselamatkan. Dia alami semua itu out of his love to Christ and to God. Itulah kasihnya yang murni kepada Tuhan dan kepada Kristus. Do we have the same heart seperti Paulus? Apakah kita punya hati seperti Paulus? Jangan-jangan kita baru dapat sedikit kesukaran, Tuhan sudah kita maki-maki. Kita dapat kesulitan, Tuhan yang kita marah. Kita buat kesalahan, yang itu salah kita, tapi salahnya Tuhan. Semua yang kita kerjakan merupakan keputusan kita yang berujung sesuatu yang tidak baik, yang salah adalah Tuhan. Dari mana ide itu datang? Dari mana ide itu datang? Sementara orang seperti Paulus yang betul-betul cinta Tuhan, cinta panggilannya. Bagi dia everything adalah untuk Tuhan. Everything. Dan itulah wonders yang kedua. Pekerjaan Tuhan kelihatan daripada hidup seperti Paulus. The wonders-nya. Dan kita bisa kagum. Hari ini juga banyak orang-orang di sini juga kita bisa kagum akan pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka sacrifice hidup mereka, mau meninggalkan keduniawiannya, mau hidup sebagai seorang murid walaupun godaannya juga banyak. Seperti kita juga banyak di sini. Amen. I can see the wonders of God's word dalam hidup kalian juga. Okay, tapi jangan sampai hanya pada satu peristiwa kita setia, kemudian peristiwa berikut kita hilang kesetiaan kita. Bagaimana jika kita kehilangan orang-orang yang kita kasih? Can you see the wonders of God's work in your life? Bagaimana jika kita mengalami kepahilitan, kehilangan semua kita punya? Bagaimana jika mudah-mudahan tidak ya, kita berdoa tidak ya? Bagaimana jika kita facing a lot of things in our life? Bisakah kita seperti Paulus, di mana orang bisa lihat the wonders of God's work in his life? Kemudian dia selanjutnya bilang begini, waktu dia minta kelemahan itu diambil. Dia kan punya kelemahan, dia minta 3 kali. Dia bilang, Tuhan ambil dong dulu dalam daging. Tetapi Tuhan menjawab kepada Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. In trials, kita bisa lihat kekuasaan Tuhan.
Di dalam kesulitan seperti yang Paulus hadapi, dia bisa lihat kuasa Tuhan yang sempurna dalam kehidupannya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amazing. Kalau kita ketemu orang begitu ya, aduh. Ngerti maksudnya? Kita can see hati Tuhannya, kita bisa baca. Kita bisa sense karakternya, kita bisa rasakan. Dan kita bisa bilang, ya Tuhan luar biasa. God is amazing. Melalui orang seperti begini. Yang ketiga, that trails-nya, rekam jejaknya daripada Paulus. Oke. Kisah Rasul pasal 28. Hari ini kenapa Paulus atau Lukas tidak menulis cerita Paulus sampai selesai? Lukas tidak menulis sampai selesai di Kisah Rasul. Untuk beberapa alasan. Alasan pertama adalah dia tidak mau cerita Kisah Rasul berubah menjadi autobiografinya Paulus. Atau biografinya Paulus. Dia mau adalah cerita tentang kuasa Tuhan. The wonders of God's work. Yang kedua, mungkin Paulus atau si Lukas sudah mati sebelum peristiwa ini selesai. Jadi dia tidak menyelesaikan. Atau mungkin yang ketiga adalah dia sengaja membiarkan bagian itu tidak ada konklusi, tidak ada kesimpulan. Supaya akan ada Paulus yang baru meneruskan cerita daripada Paulus. Maybe. I don't know. Tetapi Lukas tidak menyelesaikan cerita itu di pasal 28 ayat 25. Dikatakan begini. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Paulus bicara kepada orang Yahudi. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Sebelum pisah dia kasih convince mereka dengan satu pernyataan. Dikatakan seperti diambil daripada kitab Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Jangan-jangan pesan itu masih relevan bagi kita hari ini. Jangan-jangan pesan itu khusus pada orang Yahudi yang menolak percaya kepada Yesus. Sebenarnya pesannya mirip kita atau pesannya aplikatif kepada kita hari ini. Di mana kita datang ke gereja, bahkan dari kita lahir, kita sudah punya darah, ada denominasi orang tua kita di sini. Tapi dari sejak kita lahir sampai sekarang, kita dengar firman Tuhan, dengar, kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Jangan-jangan pesan itu berlaku bagi kita hari ini. Kita datang ke gereja tiap minggu dengar firman Tuhan, tapi kita tidak mengerti. Kita melihat namun tidak menanggap. No reaction. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Jadi kalau Anda ngantuk berarti Anda tidak bisa dengar. Ada mata tertutup sesuai firman Tuhan. Enggak. Dikatakan supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dia bicara profesi. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarkannya. Setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang Yahudi dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Mereka berdebat, dia tidak ambil kesimpulan. Tetapi brother sister, in the last moment of his life, Paulus masih, atau the last moment daripada kitab Kisah Para Rasul, dia masih bicara firman Tuhan. Trial dia adalah dia still convincing firman Tuhan. Di penjara, di mana saja dia still convincing orang, meyakinkan orang kebenaran firman Tuhan. Trialnya daripada Paulus. Rekam jejaknya. Pas bagian terakhir dari Kisah Rasul, ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya itu sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Semua orang. Untuk apa? Dengan terus terang tanpa rintangan ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia make sure sampai orang banyak dengarkan. Dia akan terus bicara, dan terus bicara. Rekam jejaknya sampai dia mati pun dia masih terus bicara
tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini apa rekam jejak kita, brothers and sisters? Kalau orang datang ke pemakaman kita, apa yang orang ingat? Jangan-jangan dia berusaha untuk meyakinkan dirinya tentang kebaikan, kayak, saya mau cari kebaikan orang ini ya, mana ya? Dia kayak, apa kebaikan orang ini dari hidup saya? Apa ya? Atau rekam jejak kita adalah orang yang komplain, kritikal, arogan, lawan, semua leader pasti dilawan semuanya aja. Pokoknya kalau nggak lawan nggak cool. Pemimpin baru dia lawan, ganti pemimpin dia lawan. Pokoknya dia lawan aja, pokoknya penting lawan aja dulu. Orang malas baca Alkitab. Orang struggles untuk sacrifices. Orang struggle untuk melayani, struggle mengasihi. Apakah itu rekam jejak kita, your trails? Atau seperti Paulus, your trailnya dia, rekam jejaknya adalah faithful to the end. As his trial. Makanya sebagai ayat penutup, sebelum dia menutup hidupnya, 2 Timotius 4 ayat 6-7. Last word ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia realize waktunya sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. I have fought a good fight. And I have finished the race. Dan saya telah mencapai garis akhir. And I have kept my faith. Dan saya memelihara iman saya. Rekam jejaknya Paulus. Hari ini, apakah kita mau punya rekam jejak seperti begitu? Dalam nafas yang terakhir, kita masih lihat kepada orang-orang kita kasih. Kita masih lihat kepada suami, istri, anak-anak kita, atau siapa dia. Kita masih berkata dengan kekuatan dari Tuhan, I have kept my faith. Hari ini brothers and sisters, the wonders of God's work, bukan miracles seperti orang harapkan. The wonders of God's work kelihatan dari kebenaran firman Tuhan. The wonders of God's work kelihatan daripada orang-orang yang melewati tantangan, kesulitan, penganiayaan mereka lewati dalam Tuhan. The wonders of God's work kelihatan, kehebatan atau keajaiban dari pekerjaan Tuhan bisa kelihatan dari rekam jejaknya. Bagaimana kasih, ketahanan, kesetiaan, kesalehan, iman, dan sebagainya daripada orang-orang yang tertulis dalam Kisah Rasul. Dan itulah menurut saya the wonders of God's word. Semoga Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saya mengajak jemaat, mari kita tunduk kepala kita.